We hand over the control to God. Itu namanya trust. Yang membuat kita delight bukan Tuhan, tetapi apa yang kita mau minta nanti itu. Kita memikirkan dunia kita ini sudah jadi seperti surga, saudara-saudara, maka kita bisa frustasi, kita bisa kecewa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan jadikan. Dan kami tahu kalau Engkau membuka hari ini buat kami, Engkau menyediakan rahmat-Mu yang baru, kasih karunia-Mu yang cukup, dan kekuatan untuk kami boleh melewati hari ini, untuk melihat janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami, dan kehendak-Mu terjadi dalam diri kami. Hari ini kami bersyukur sekali lagi, kami boleh berada bersama-sama tempat ini, untuk kami beribadah kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur kami, untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, Engkau terus akan melanjutkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus, biar Kau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kau berkata-kata kepada kami, dan biar Tuhan sementara telinga kami mendengar suara manusia, hati kami mendengar Roh Kudus berbicara kepada kami, membawa firman-Mu ini menjadi indah, menjadi mulia di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Berikan kepada kami semua hari ini roti hidup, air hidup, bagian yang terbaik yang Kau sudah sediakan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara terkasih. Saya ajak kita membuka di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang 37. Dan saya ingin anjurkan saudara-saudara semua, kalau saudara ingin mendapatkan berkat lebih lagi lewat kitab Mazmur ini, saudara nanti di rumah saudara baca lagi seluruh pasal ini, ya. Saya percaya saudara akan diberkati. Saya percaya ini Mazmur yang indah, saudara-saudara. Dan kalau saudara mau mendapatkan lebih lengkap lagi message daripada Mazmur 37 ini, saudara-saudara baca gandeng dengan Mazmur 73. Gampang ya ingatnya ya, 37, 73, sebab message-nya sama, saudara-saudara ya. Nah, Mazmur 73 ditulis oleh Asaf, Mazmur 37 ditulis oleh Daud, oleh Raja Daud, ya. Dan hari ini kita akan lihat sama-sama. Tentu kita tidak bisa baca seluruh dan pelajari seluruh ayat di kitab Mazmur ini, tetapi saya akan coba memberikan kepada saudara apa message, apa pesan yang disampaikan oleh Daud lewat Mazmur ini untuk kita semua. Dan sekali lagi, kalau saudara ingin mendapatkan berkat yang penuh, saudara baca, renungkan, dan minta Roh Kudus untuk terangi hati saudara dan melihat keindahan dan kemuliaan daripada firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, Mazmur 37 ini saya beri tema How to Walk Straight in a Crooked World. Bagaimana kita tetap bisa jalan lurus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan jalan yang bengkok, ya. Dan saudara-saudara, ini satu pesan yang penting sebab kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kefasikan ada di mana-mana. Itu sebabnya kitab Mazmur dimulai dengan Mazmur pasal yang pertama, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mazmur 73, saudaraku, bagaimana Asaf hampir tergelincir karena dia iri kepada berkat atau kemakmuran orang fasik. Karena itu saudara, kita hidup di dunia yang seperti ini. Ya, saya tidak tahu saudaraku, pernahkah saudara mengalami, saudara sudah belajar sungguh-sungguh di sekolah, saudara belajar sungguh-sungguh di uni, saudaraku, saudara tidak main-main yang lain, saudaraku, saudara fokus pelajaran sungguh-sungguh, saudaraku, pagi sampai malam persiapan untuk exam, waktu assignment saudara kerjakan sungguh-sungguh, tetapi akhirnya saudara tidak dapat nilai maksimal yang seperti itu saudara harapkan.
Sementara temanmu yang santai-santai ketawa-ketawa, saudaraku, tapi nyontek kiri kanan, saudara, dia dapat nilai bagus dari saudara. Saudara pernah ngalami itu? Saudara di pekerjaan, saudara bekerja dengan giat, saudara disiplin, saudaraku ya, datang paling awal, pulang paling terakhir, saudara ya, kerjakan semua, bahkan saudara kerjakan ekstra lebih lagi, tapi saudara tidak pernah dapat promosi. Teman saudara yang kerjanya sembarangan, saudara ya, tetapi karena pinter bicara, pinter merayu, saudara, tiba-tiba dapat promosi. Saudara pernah ngalami seperti itu? Saudara pernah ngalami dalam hidup ini? Rasanya saudara sudah lakukan semua yang benar, saudara lakukan semua yang jujur, tapi saudara tidak pernah mendapatkan yang namanya your best life now. Sementara orang lain yang jalannya saudaraku cut the corner, saudara tahu ya, yang selalu ambil shortcut, jalan pintas, curang, korupsi, tidak jujur, ternyata mereka mengalami lebih makmur daripada kita. Saudara, itu yang dilihat oleh Raja Daud. Itu yang dilihat. Dan ada penafsir Alkitab berkata, mungkin Daud lagi merenungkan saat-saat itu. Bagaimana dia sebagai orang yang diurapi Tuhan, sudah dipilih menjadi raja. Dia menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Saudaraku, tetapi hidupannya jadi buronan, dikejar-kejar oleh Saul, saudaraku, yang jahat, tetapi hidupnya enak, jadi raja di istana. Saudara-saudara, lalu Daud mulai berpikir, saudara-saudara, bagaimana ini bisa terjadi? Dan saudara-saudara, Mazmur 37 adalah Mazmur yang penting sekali sebab itu menceritakan, itu berisi dua hal. Satu, itu menceritakan kepada kita realita hidup. Sehingga kita harus tahu, saudaraku, bagaimana kita punya ekspektasi tentang dunia kita yang sekarang ini. Sebab saudaraku, kalau kita tidak punya ekspektasi yang benar, kita memikirkan dunia kita ini sudah jadi seperti surga, saudara-saudara, maka kita bisa frustasi, kita bisa kecewa. Tapi yang kedua adalah, Mazmur ini juga mengajar kepada kita bagaimana kita tetap bisa berjalan di dalam kebenaran di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang Paulus tulis dalam Filipi pasal yang kedua. Oke, nah untuk itu, saudara-saudara, kita mesti melihat apa pesan firman Tuhan ini. Dan dimulai dari ayat yang pertama, saya lihat Alkitab saudara, dan saya senang karena Mazmur 37 ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ayatnya sama, tidak selisih satu, saudaraku. Jadi saya mudah untuk saya bisa sampaikan pada saudara ayat mana yang kita baca. Saudara-saudara, ayat yang pertama dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Nah, saudaraku, kata jangan marah itu bahasa Inggrisnya pakai kata fret. Ya, fret itu saudaraku panas hati, ya, panas hati, jengkel. Dan 3 kali, saudaraku, di dalam Mazmur ini 3 kali ada kata fret itu disebut, yaitu ayat yang pertama, kemudian saudara lihat ayat yang ke-7. Oke, ayat yang ke-7, bagian yang kedua, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Itu kali kedua, saudara, kata do not fret disebut. Yang ketiga ada di ayat yang ke-8. Oke, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati, jangan marah. Dan waktu saudara kata jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan, saudaraku, itu kali ketiga kata do not fret. Jadi 3 kali, saudaraku, Daud berpesan jangan marah, jangan marah, jangan marah tentang apa, saudaraku? Marah tentang keberhasilan orang fasik dan, saudaraku, ketidakmujuran kita. Dan saudara-saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh perhatikan, saudara-saudara, siapa menjadi pusat kemarahan ini, saudara-saudara? Kalau kita melihat ketidakadilan, siapa yang menjadi pusat kemarahan? Harus ada objeknya. Kita tidak mungkin marah sendiri, kita pasti, saudaraku, ada satu yang menjadi pusat. Saya percaya tidak lain dan tidak bukan, adalah Tuhan. Saudara-saudara, orang yang marah karena melihat ketidakadilan, orang yang marah karena dirinya yang merasa benar tapi tidak mendapatkan yang baik, orang yang tidak benar mendapatkan baik, dia akan berkata kepada Tuhan, di manakah keadilan? Katanya Tuhan itu adil, saudara-saudara ya. Dan Daud berkata, jangan engkau sampai marah, do not fret. Nah, kenapa begitu, saudaraku? Perhatikan, saudaraku, ini pesan yang sangat penting sekali. Kenapa, saudaraku? Karena fret itu, ya, marah itu, saudaraku, dari kata membakar. Dari bahasa Ibraninya dari kata to burn. Dan sesuatu yang membakar, saudaraku, tambah lama kan tambah besar api itu, dan akhirnya akan membawa sesuatu yang lebih daripada fret. Dan itu, saudaraku, tertulis dalam ayat yang ketiga. Saudara lihat ya, dalam ayat ketiga, ayat ke-8,
Saudara, waktu Daud berkata, do not fret, dia menghubungkan dengan 3 kata. Yang pertama anger, yang kedua wrath, ya, murka, yang ketiga adalah evil, kejahatan. Jadi Daud ingin berkata, fret, saudaraku, panas hati itu akan membawa kepada amarah, kemudian kepada murka, amarah yang besar, dan akhirnya kepada kejahatan. Karena itu kalau kita tidak bisa mengendalikan amarah, panas hati kita, tidak bisa mengendalikan, if you cannot control your fret, the fret will lead you to anger, wrath, and finally evil. Kita akan menjadi orang yang jahat, kita akan melakukan evil things. Nah, saudara menarik sekali sebab kata anger, saudaraku, di dalam ayat yang ke-8 itu dari bahasa Ibrani yang artinya nostril. Nostril itu hidung, ya. Saudara pernah lihat ya, kalau naga itu sudah marah, saudaraku, maka keluar, saudaraku, asap dari hidungnya. Dan mungkin Daud, saudaraku, memakai gambaran seperti itu. Jadi orang yang sudah mulai marah, dari panas hati, saudaraku, keluar ke hidung marahnya. Kemudian saudara menjadi namanya wrath, ya, marah yang besar itu namanya heat. Ya, kata wrath itu mengandung 3 arti, saudaraku. Yang pertama heat, panas. Rage, saudara, sesuatu yang jadi brutal. Dan yang ketiga yang berbahaya adalah kata wrath itu mengandung arti poison, racun. Dan akhirnya tentu membawa kepada kejahatan. Jadi saudaraku, pesan daripada Daud nomor 1, kamu akan melihat ketidakadilan, kamu akan melihat life is unfair, tapi nomor 1, aku pesan sama kamu, jangan panas hatimu, jangan izinkan hatimu jadi panas. Itu pesan. Sebab itu akan membawa kamu kepada perasaan emosi yang tidak terkendali, akhirnya membawa kamu kepada kejahatan. Itu saudara pesan daripada Daud. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita supaya tidak sampai marah? Saudara, Daud berkata, kalau engkau mau menghentikan amarahmu, engkau tidak hanya bisa berkata, aku tidak mau marah, aku tidak mau marah, aku tidak mau marah. Ya, ada yang berkata kalau engkau mau marah, jangan buru-buru marah, hitung 10 dulu. Saya pernah, saudaraku, waktu kecil baca komik daripada Donald Bebek, ya. Di situ saudara dia rasanya pegang, kalau nggak salah dia pegang mesin penghitung uang, ya. Dia lagi marah, lalu temannya bilang, saya lupa temannya itu siapa, dia bilang gini, Donald, jangan marah dulu, hitung dulu sampai 10, ya. Dia lagi marah, saudara, ya. Hitung sampai 10 dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saudaraku, Donald Bebek jadi tenang banget. Dan temannya berkata, now, what you can do? Dia lempar mesin itu, saudaraku, ya. Dia banting mesin itu. Jadi saudaraku, tidak bisa hanya berkata, saya tidak mau marah, saya tidak mau marah. Ada 3 instruksi yang Daud sampaikan. Kalau kita ingin keluar daripada kemarahan, maka kita harus melakukan hal yang sebaliknya daripada marah itu. 3 hal. Nah, sebelum kita pergi ke situ, saudaraku, saya ingin sampaikan apa yang membuat Daud berpesan dia marah. Ya, apa yang dia alami dan dia pesankan kepada kita. Ayat yang pertama, sudah lihat ya. Jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang berbuat curang. Ya, do not be envious, iri hati. Ya, kalau saudara ingat waktu kita belajar Mazmur 73, Asaf juga mengalami seperti itu. Dia iri hati. Iri hati itu apa, saudaraku? Kita menginginkan sesuatu yang orang lain punya, yang kita rasa lebih baik daripada yang kita punya. Jadi itu, saudaraku, iri hati. Dan iri hati itulah yang membuat hati ini jadi panas. Nah, karena itu, saudaraku, di balik kepanasan hati itu sumbernya, akarnya adalah iri hati. Karena itu kita mesti kita mesti address akarnya. Panas hati itu akibatnya. Jadi, saudaraku, kalau kita mau deal, kita harus deal dengan iri hati. Nah, karena itu Daud memberikan 3 pesan, ya, lewat Mazmur ini. Yang pertama, apa yang kita rasakan supaya kita tidak sampai panas, yang kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Ada 2 kata kunci di situ. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah
yang baik. Jadi nomor satu, saudaraku, kita harus percaya kepada Tuhan. Atau lebih tepat lagi, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan, bukan hanya believe, tapi trust. Oke? Lalu disambung ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dua kali, saudaraku, percaya kepada Tuhan. Trust in the Lord. Apa artinya, saudaraku? Dua hal. Nomor satu, trust in the Lord artinya kita menaruh confidence kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Artinya kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya, oke? Aku percaya. Aku mempercayakan hidupku kepadamu. Tapi yang kedua, saudaraku, artinya kita bukan hanya menaruh confidence, tapi kalau saudara lihat ayat yang kelima, dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, commit your ways. Waktu kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan jalan kita, artinya we hand over the control to God. Itu namanya trust. Oke? Ya, kalau saudara punya barang rusak, saudara pergi bawa saudaraku ke repair service, saudara ya, barang saudara ini saudara sayangi banget. Apa yang saudara lakukan supaya barang itu sudah dibelikan? Saudara harus serahkan kepada repair service itu. Selama saudara masih pegangi barang itu, saudaraku, repair service tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu saudara serahkan, apa artinya? Saudara membiarkan repair service itu yang kontrol barang saudara, bukan saudara lagi. Itu artinya trust. Nah, saudara, kalau kita bisa trust kepada bengkel, kenapa kita tidak bisa trust kepada Tuhan? Itu sebabnya Daud berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan, oke? Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Nomor satu, saudara, itu yang harus kita lakukan supaya kita tidak terus, saudaraku, menimbun dan membakar panas hati, fret dalam hati kita. Oke. Jadi apa yang Daud lakukan? Dia berkata begini, kita harus percaya kepada Tuhan, walaupun kita sepertinya tidak bisa mengerti semua yang terjadi dalam hidup ini. Kenapa ada ketidakadilan? Kenapa orang benar menderita? Kenapa orang fasik itu makmur? Kita tidak bisa mengerti, tapi kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, Tuhan itu sempurna, Tuhan itu mulia, Tuhan itu berkuasa, kita tetap percaya dan kita berkata, Tuhan, Engkau yang kontrol. Dan waktu saudaraku Tuhan, kita izinkan Tuhan kontrol, maka kita tidak akan ambil action apa-apa untuk menambah kepanasan hati kita. We will not take any action as a follow-up of our fret, because we hand control to God. Nah, sekarang saudaraku pertanyaannya, kita percaya kepada Tuhan itu apa yang kita percayai? Oke? Oh, saudaraku, mari kita percaya kepada Tuhan. Apa kita bisa percayai? Daud memberikan di sini ada dua hal yang kita mesti percayai. What we trust in God about. Oke? Yang pertama adalah kita percaya kepada keadilan Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan. Oke? Justice in His sovereignty. Kita percaya bahwa Tuhan akan melaksanakan keadilannya sebab Dia Allah yang berdaulat. Itu yang kita mesti percaya. Itu yang membuat kita bisa berhenti panas hati waktu melihat, saudaraku, orang benar menderita dan orang fasik, saudaraku, bersuka cita. Okay? Nah, bagaimana, saudaraku, manifestasi daripada kita percaya kepada keadilan? Apa yang kita percaya tentang keadilan Tuhan di dalam kedaulatannya? Keadilan Tuhan di dalam kedaulatannya. Kita lihat, saudaraku, di dalam ayat yang ke-9, 28, 34, 37, dan 38. Oke, jangan khawatir, saya akan tampilkan satu persatu. Tapi yang saya ingin tunjukkan pada saudara adalah, yang kita harus percaya adalah apa yang Daud lihat. Yaitu apa? Lihat ending, akhir, yang sangat kontras antara orang benar dengan orang fasik. Dia bilang, kalau kamu lihat sekarang, here and now, kamu bisa bingung, kamu bisa confused seperti Asaf. Sebab sepertinya tidak seharusnya terjadi. Sebab engkau tahu Allah membenci ketidakadilan, Allah membenci kecurangan, Allah membenci dosa, dan Allah mengasihi orang yang benar. Tapi sekarang kelihatannya yang terjadi tidak seperti itu. Karena itu engkau mesti percaya Allah akan melaksanakan keadilannya. Dan Daud tunjukkan pada akhirnya, engkau akan melihat orang benar, orang fasik akan dibedakan dan bukannya dibedakan. Nasib mereka akan berlawanan. Itu yang kau mesti percayai. Keadilan Allah di dalam kedaulatannya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-9.
Ayat 9. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Lihat saudaraku ya, orang berbuat jahat akan lenyapkan. Tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi saudaraku kelihatan bedanya. Yang satu akan lenyap, yang satu tetap tinggal. Mewarisi negeri artinya tidak hilang, tetap ada. Oke? Tetap bertahan, bahkan akan berkembang lebih lagi. Itu namanya inherit land. Ya, terus yang kedua, ayat yang ke-28, kita lihat ayat 28, saudara-saudara. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Sekali lagi, saudara-saudara, Daud berkata, orang benar akan dipelihara oleh Tuhan pada akhirnya. Orang benar akan dibenarkan, dibela oleh Tuhan pada akhirnya. Orang fasik akan dilenyapkan. Sudah 2 kali, oke? Yang berikutnya, ayat 34. Kita baca 34. Oke. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, oke? Inherit the land. Diulangi lagi katanya. Oke, engkau akan terus ada, hidupmu, sudah kau akan memiliki hidup, dan engkau akan melihat orang fasik dilenyapkan. Selalu sama nadanya. Orang benar akan bertahan, orang benar akan tinggal tetap selamanya, orang fasik akan lenyap. Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama dikatakan orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin, ya, lenyap, saudara-saudara, oke? Kemudian yang terakhir, ayat 37-38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Saudara bisa baca ayat-ayat lain, saudara akan selalu ketemu kontras antara orang benar dan orang fasik. Pada akhirnya keadilan Tuhan akan ditegakkan. Kalau sekarang sepertinya belum, saudaraku, itu karena Tuhan punya maksud dan rencana lebih dalam daripada hikmat yang kita tidak bisa selami. Tetapi Daud berkata, satu kali keadilan pasti ditegakkan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Haleluya. Dan saudara-saudara, itu sebabnya saudara-saudara Daud berkata, walaupun sekarang kamu tidak mendapatkan hidup yang seperti kamu inginkan, kamu tidak mendapatkan berkat orang benar, tetapi terus hidup dengan benar, sebab satu kali akan melihat bahwa Tuhan akan membela. Saudaraku, dalam ayat kelima dikatakan, Tuhan akan menerbitkan kebenaranmu seperti matahari. Ya, saudaraku, satu kali. Oke, tapi kita mesti percaya itu. Oke, God's justice. Yang kedua, apa yang kita mesti percaya, saudara? What we trust God about. Yang kedua adalah God's care and provision. Oke, yang pertama God's justice, yang kedua God's care and provision. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-23 dan 24, saudara-saudara, ayat yang terkenal sekali, ya, sudah jadi beberapa lagu, oke? Yaitu apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam saudaraku terjemahan Living Bible dikatakan, the steps of good men, langkah-langkah orang yang benar, itu dituntun oleh Tuhan, sebab Tuhan berkenan kepada jalan mereka. Dan kalaupun mereka jatuh, tidak akan sampai fatal. Apa artinya, saudaraku? Orang benar jatuh bukan jatuh dalam dosa, perhatikan. Ini bukan bicara soal jatuh dalam dosa. Tetapi kata jatuh ini, saudaraku, arti dalam dari bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya adalah is thrown out, artinya dihempaskan. Siapa yang menghempaskan? Orang fasik. Saudara bisa baca, saudaraku, di dalam salah satu ayat pasal 37, orang fasik merencanakan kejahatan kepada orang benar. Dan Tuhan, saudaraku, izinkan seperti itu terjadi. Saudaraku, Tuhan tidak menghentikan waktu kakak-kakak Yusuf ingin bunuh Yusuf, lemparkan Yusuf ke sumur, saudara-saudara. Tuhan tidak cegah itu. Tuhan tidak cegah waktu Saul akan membunuh Daud. Saudaraku, Tuhan sepertinya biarkan. Saudaraku, tetapi saudaraku, walaupun Daud mengalami dikejar-kejar, walaupun Yusuf saudaraku mengalami saudaraku penderitaan, tetapi Tuhan tetap memegang kehidupan mereka. Itu saudaraku janji Tuhan, itu the promise of God's care and provision. Saudaraku, bukan berarti kita akan luput daripada penderitaan, daripada saudaraku kejahatan orang lain, saudaraku.
Tetapi Tuhan berjanji, aku akan menopang kau, holds you with my hands. Haleluya. Nah, itu ya saudaraku God's care provision. Yang kedua, lanjutnya saudaraku ayat 25 dan 26, indah sekali. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya, saya aminkan itu. Oke, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, oke, ada pemeliharaan Tuhan. Berkata, tidak sampai anak cucunya minta-minta roti, enggak sampai ngemis, tapi justru jadi berkat. Bukan minta, tapi justru memberi. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan yang menopang mereka. Itu janji Tuhan. Dan Daud berkata, percayalah ini. Kalau engkau percaya keadilan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, engkau tetap punya komitmen jalan lurus, integrity di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecurangan ini. Sebab you trust the Lord. Haleluya. Nah, tetapi saya ingin sampaikan pada saudara, kalau sudah bicara tentang cares and provision, saudara, ada satu kata kunci yang kita mesti punya, yaitu kita mesti belajar namanya contentment, rasa cukup, rasa syukur dengan semua yang Tuhan beri kepada kita. Dan itu Daud berkata dalam ayat 16, lihat ayat 16. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Jadi saudaraku, kalau kita hidup benar, walaupun kita punya sedikit, itu lebih baik daripada kita dapat yang banyak lewat cara yang fasik. Jadi mari saudaraku kita bersyukur, kita mencukupkan diri dengan semua yang Tuhan beri kepada kita, sebab kita tahu itulah pemeliharaan Tuhan yang indah buat orang-orang benar. Haleluya. Dan karena itu saudara-saudara kembali dalam ayat yang ketiga dikatakan, oke, trust in the Lord and do good. Lakukan yang benar. Saudaraku ya, lakukan yang benar, saudaraku ya. Oke. Nah, maaf. Ya, lakukan yang benar, saudara-saudara. Ayat yang ketiga, oke, maaf saya salah ayat yang ketujuh. Oke, nanti yang berikutnya ayat yang ketujuh. Oke, lakukan yang benar, saudara-saudara. Dan itu adalah ekspresi daripada rasa percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya pada keadilan dan pemeliharaan Tuhan, maka kita akan terus walking straight, even though our surroundings are crooked. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Karena kita percaya pada keadilan Tuhan. Walaupun hari ini kita belum lihat hasilnya, tapi kita percaya. Itu namanya, saudaraku, beriman, dan iman itu yang membawa menjadi dasar integriti kita. Kita bukan berkata, Tuhan aku mau hidup jujur hari ini, tapi engkau mesti berkati aku loh. Saudaraku, kalau kita sudah mulai seperti itu, kita akan jadi seperti Asaf yang hampir-hampir saja tergelincir. Dan saudara-saudara, itu yang kita mesti belajar sama-sama. Lakukan yang benar, oke? Sebab kita percaya keadilan dan pemeliharaan Tuhan. Kemudian, jadi ingat saudaraku yang pertama, oke, trust in the Lord, oke, dan yang kedua, saudara-saudara, ada 3 perintah, oke. Yang kedua adalah be patient, be still and wait patiently. Ayat yang ke-7. Lihat saudaraku ya, ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah dia. Nantikanlah dia. Oke, kemudian sudah bisa lihat juga di dalam ayat yang ke-34, saudara-saudara, nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalannya. Jadi yang pertama trust, yang kedua be patient. Be patient. Kenapa saudaraku? Ini ya, wait patiently. Ini menarik saudaraku ya. Wait patiently. Itu saudara-saudara kata yang harus digandengkan, sebab itu kata yang bertentangan. Kita biasanya kalau nunggu selalu tidak sabar. Semakin lama nunggu, semakin tidak sabar. Saudara-saudara lihat ya, saudara berkata, waduh cepat sekali hari berlalu, time is flying, betul ya? Kenapa saudaraku? Karena saudara sibuk. Tapi waktu saudara menunggu,
jam itu jadi begitu lambat sampai kita berpikir ini jamnya jangan-jangan baterainya rusak. Kok lambat sekali? Kenapa saudaraku? Waktu kita menunggu, kita jadi nggak sabar. Dan apa yang membuat kita tidak sabar, saudaraku? Dan kenapa Daud berpesan, kau mesti sabar menunggu waktu Tuhan? Sebab waktu Tuhan bukan waktumu. Oke? Karena itu kau mesti sabar. Kalau engkau berkata, Tuhan aku sudah hidup benar dan sekarang mana, saudaraku, engkau tidak sabar. Dan waktu engkau tidak sabar, engkau akan fretting. Engkau akan mulai panas hati. Kita mesti sabar, saudaraku, dan Daud, saudaraku, berkata kita mesti sabar, kenapa? Karena kita harus bisa melihat cakrawala yang jauh, lebih daripada here and now. Dan saudaraku, saudara ingat ya, Mazmur 73, waktu Asaf sudah hampir tergelincir, sudah berkata, sia-sia aku menjaga tanganku bersih. Kemudian dia masuk ke hadirat Tuhan, tempat kudus Tuhan, dan di situ dia baru melihat akhir daripada semuanya, yaitu apa? Orang fasik yang kelihatannya makmur sekarang tergelincir dan akhirnya habis binasa. Tapi mesti tunggu waktu Tuhan. Dan kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk bekerja menurut agenda kita, schedule kita, jalan kita. Biarlah Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan sendiri. Dan waktu kita belajar sabar, saudaraku, maka kita bisa be still. Be still itu tenang, saudaraku, pakai dalam terjemahan katakan rest in God. Rest. Waktu kita berkata, Lord, you take control. Oke, ingat tadi, I trust you, you take control. Kita bisa rest. Saudaraku, itu perjuangan kita. Perjuangan kita bukan aku mau percaya, tapi bagaimana kita memberikan kontrol kepada Tuhan apapun yang terjadi. Aku tahu engkau baik, aku tahu engkau setia, engkau adil, engkau benar. Baru kita bisa rest. Ya, nah, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekarang perintah yang ketiga, yang terakhir. Sudah senang dengar kata terakhir? Oke. Yang senang katakan amin. Nah, tapi saudaraku yang terakhir itu lebih panjang dari semua yang awal tadi. Perintah yang ketiga apa, saudara-saudara? Perintah ketiga adalah bergembiralah di dalam Tuhan. Saya ulangi ya, yang pertama trust in the Lord, yang kedua be still and wait patiently, yang ketiga delight yourself in the Lord. Dan ini, saudaraku, ini adalah perintah yang paling penting menurut saya. Apa artinya delight yourself in the Lord lebih dulu? Artinya, saudaraku, dalam terjemahan lain dikatakan find your happiness in the Lord. Temukan kebahagiaanmu di dalam Tuhan, atau biarlah Tuhan menjadi kebahagiaanmu. Oke, let God be your happiness, atau find your happiness in God. Kenapa, saudaraku, saya katakan perintah ini penting? Karena perintah ini, saudaraku, delight yourself in the Lord adalah fondasi dari kepercayaan kita kepada Tuhan dan kesabaran kita menunggu waktu Tuhan. Ini akarnya. Kenapa saya katakan ini akarnya? Saudara ingat tadi saya sudah jelaskan kepada saudara. Dari mana panas hati itu muncul? Dari iri hati. Betul ya? Dari iri hati. Dan saudaraku, iri hati, mengingini apa yang orang fasik itu miliki, itu hanya bisa disembuhkan, hanya bisa saudaraku antidotnya, hanya bisa saudaraku dianulir dengan delight yourself, menemukan, mencari dan menemukan kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena rasa iri, perhatikan, karena rasa iri itu berakar pada satu bagian dalam diri kita, itu namanya desire. Envy atau iri itu, saudaraku, adalah desire yang tidak terpenuhi. Itu yang membuat iri. Kalau saudara, apa yang saudara inginkan semua saudara bisa penuhi, saudara tidak punya alasan untuk iri, betul? Mau iri apa lagi, saudaraku? Saya pingin apa aja, saya punya. Tetapi waktu kita punya satu keinginan, desire, yang tidak terpenuhi, maka dan orang lain punya itu, disitulah, saudaraku, iri hati akan muncul. Nah, karena itu, akar daripada iri hati adalah desire, dan saudara-saudara, desire itulah yang menjadi tempat delight. Karena, saudaraku, delight, kesenangan, happiness, itu adalah waktu, saudaraku, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan, saudara-saudara, desire in delight itu nanti saya akan jelaskan bila ada dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya
Saudara perhatikan ya, mari kita pergi ke surat Yakobus, pasal yang keempat. Oke, Yakobus pasal 4, ayat yang kedua sampai yang keempat. Saudara lihat firman Tuhan ini, oke? Semua buka Alkitab, sudah dapat? Oke, lihat semuanya. Kamu mengingini sesuatu, desire, perhatikan ya, ada kata desire. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Nah, kenapa? Karena kamu nggak dapat apa yang kamu desire, oke? Terus, lalu kamu, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, lihat saudaraku, mulai panas hati, mulai iri hati, panas, akhirnya apa? Evil. Persis seperti dikatakan oleh Daud, kamu tidak bisa mengendalikan panas hatimu, iri hatimu, evil yang terjadi. Oke, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa yang kamu doakan karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada kata pleasure di situ. Ya, apa yang kau minta itu adalah pleasure. Oke, dan pleasuremu itu salah. Kenapa? Ayat yang keempat, hai kamu orang-orang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi saudaraku, yang membuat orang iri hati adalah waktu nomor satu, mereka meletakkan pleasure mereka, delight mereka kepada hal-hal yang ada dalam dunia ini, kesenangan-kesenangan dosa di dalam dunia ini, itulah akar daripada iri hati. Karena itu, saudaraku, untuk kita bisa menyembuhkan itu, yang nomor satu harus kita rubah, bukan kita mulai dengan saya mau percaya kepada Tuhan, sebab saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan tanpa desire kita berubah, maka kita akan percaya kepada Tuhan untuk menuruti desire kita. Dan itu berarti kita menjadikan Tuhan menjadi sarana untuk memuaskan nafsu kita dan berhala kita. Karena itu nomor satu mesti dirubah adalah desire dan delight kita. Terus dan Yakobus saudaraku memanggil untuk kita bertobat supaya desire kita itu dirubah. Oke? Dan dirubah menjadi apa saudaraku? Dari keinginan akan dunia ini, kesenangan akan dunia ini menjadi kesenangan di dalam Tuhan. Itu yang menyembuhkan iri hati kita. Jadi saudaraku, delighting in the Lord itu adalah puncak daripada kesenangan kita, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Sebab ayat 34, Mazmur 37, 4 sering salah gunakan. Saudaraku, mari kita bergembira Tuhan. Ayo kita semua bergembira. Saudara nyanyi, muji Tuhan, bergembira Tuhan. Nanti setelah itu, minta apa yang saudara inginkan. Tuhan pasti kasih. Saudaraku, berarti apa? Yang membuat kita delight bukan Tuhan, tetapi apa yang kita mau minta nanti itu. It's abuse, it's misuse, it's a manipulation. Saudaraku. Nah, jadi ini yang kita mesti tahu. Dan karena itu, saudara-saudara, kenapa kita itu perlu sekali mendapatkan kegembiraan kita dalam Tuhan, sukacita kita dalam Tuhan, kebahagiaan di dalam Tuhan. Sebab begini, kalau kita sudah mendapatkan itu, kalau kita sudah bisa mendapatkan kesenangan, kebahagiaan kita dalam Tuhan, kita tidak punya alasan untuk kita perlu mengeluh akan keadaan kita dan iri pada orang lain. Sebab kita sudah punya yang terbaik dalam diri kita. Saudara-saudara, maaf ya, saya tidak mau sebutkan merek. Okay. Tapi kalau saudara punya mobil dengan merek yang terbaik yang orang tahu lah, ya, saudaraku, merek yang terbaik, oke? Okay? Wow, saudaraku paling bagus, paling mahal, paling bagus ini apa mereknya. Lalu ada teman saudara tiba-tiba datang ke rumah saudara lalu cerita, aku baru beli mobil baru nih, ya, dan dia beli mobil saudaraku dengan merek yang kurang terkenal. Saudara iri nggak pada dia? Tidak mungkin. Kenapa? Saudara punya lebih baik. Nah, saudara, kenapa kita masih iri kepada orang-orang lain, dan kenapa kita masih iri akan pekerjaan orang lain, kenapa kita ingin iri akan gaji orang lain, posisi orang lain, saudaraku, nilai orang lain, saudaraku, kecantikan orang lain, kenapa kita masih iri? Karena kita belum punya yang terbaik, yang memberi kebahagiaan kepada kita, yaitu Tuhan sendiri. Dan itu sebabnya, ini menjadi pusat, ini menjadi center, yang menyembuhkan semuanya, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saudara-saudara, Daud berkata, kalau engkau bergembira dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu semua yang diinginkan hatimu. Wow, saudara-saudara, ada dua error di dalam menerjemahkan ayat ini, dua error. Yang pertama, yang saudara katakan tadi, ya, terjemahan namanya manipulatif. Saudara-saudara, mari kita senangkan Tuhan, mari kita senangkan Tuhan, kita bersenang, nanti setelah itu kita minta itu, saudaraku, itu namanya manipulatif. Tapi ada yang kedua, saudaraku, yang namanya kesalahan juga, namanya kesalahan restriktif.
Yang berkata gini, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan berikan apa yang diinginkan hatimu. Tapi dengar. Tidak semua yang diinginkan hatimu loh ya. Hanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ayat ini tidak berkata seperti itu. Ayat tidak ada restriction-nya. Ayat berkata, apa saja yang hatimu inginkan, Tuhan akan berikan. Kalau engkau bisa bergembira dalam Tuhan. Absolute. Tidak ada restriction sama sekali. Dan saya renungkan, saya berkata, Tuhan, this is wonderful. Kenapa, saudaraku? Ini, perhatikan. Delight and desire itu tidak bisa terpisahkan. Our delight shapes our desire. Waktu kita delight in the Lord, our desire will also be in the Lord. Sebab dua itu tidak bisa terpisahkan. Karena itu, saudara-saudara, Daud, waktu dia berkata, I delight in the Lord, apa yang dia desire? Apa desire daripada Daud? Baca Mazmur 27:4. Satu hal yang kurindukan, one thing I desire, apa? Aku ingin kekerajaan, aku ingin kekayaan. Oh tidak, aku ingin diam di rumah Tuhan, melihat, menikmati kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena he is delighted in the Lord. Saya berani pastikan, saya berani katakan, kalau kita benar-benar delight in the Lord, Tuhan akan berikan apa saja yang hati kita inginkan. Kenapa, saudaraku? If our heart delights in the Lord, He will give whatever our heart desires, because He is delighted in our desire. Tuhan berkenan dengan angan-angan hati kita, sebab kita delighting in Him. Tuhan percaya hati kita, karena itu Dia tidak kasih restriction. Karena itu saudara-saudara, ini adalah kebebasan yang mutlak dari hati kita, yang dikuduskan. Kalau kita bisa bergembira di dalam Tuhan. Haleluya. Saint Augustine berkata begini, dia berani sekali berkata gini, love the Lord, love God, and do as you please. Selama engkau mencintai Tuhan sungguh-sungguh, lakukan apa saja yang kau suka. Sebab saudara, waktu hati kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, berarti hati kita sudah dikuduskan. Hati kita tidak akan menginginkan dosa, sebab kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saudara ingin tidak punya hati yang bebas? Saudara ingin punya hati yang, saudara bisa lakukan apa saja? Mulai dengan ini, taruh kesenangan kita, cari kesenangan kita di dalam Tuhan. You'll have a freedom in your heart. Haleluya. Yang terakhir, saudara, John Piper sampaikan ini. Dia berkata gini, to fight the pleasure in God as a means of overcoming sin and temptation, affirm my desire to be pleased and reorient my desire to its proper place. Jadi John Piper berkata begini, dosa itu apa? Dosa itu dimulai waktu kita menaruh desire kita di tempat yang salah, improper. Bukan di dalam Tuhan, tetapi dalam dunia ini. Karena itu, kalau kita mau hidup kudus, nomor satu tidak mulai dengan behavior, tapi dimulai dengan desire. Kembalikan desire-mu. Cari Tuhan, cari kesenanganmu, cari kemuliaan Tuhan. Cari keindahan Tuhan. Dan waktu kita mengejar keindahan Tuhan, disitulah kita mematikan keinginan-keinginan dosa. Sebab kita mendapatkan lebih baik. Saudara-saudara, kita tidak hanya bisa berkata, I want to stop sinning. Say no to sin, say no to sin. Kita harus berkata, I seek happiness in God. Sebab, saudaraku, hati kita, desire itu, tidak bisa dibiarkan kosong. Desire terus diisi. Dan biar Tuhan yang mengisi hati kita. Bagaimana, saudaraku, kita bisa mendapatkan delight in the Lord? Ada seorang, saya kutip dari John Piper, dia mengutip seorang namanya Ayn Rand. Dia berkata gini, admiration is the rarest and the best of pleasure. Mengagumi itu menimbulkan satu keindahan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita bisa mengagumi sesuatu, maka ada kebaikan dalam diri kita. Waktu kita mengagumi uang, waktu kita dapat uang, kita akan senang. Waktu kita mengagumi kecantikan, waktu kita merasa diri kita cantik, kita akan senang. Waktu kita mengagumi saudaraku fame, kemasyhuran, waktu saudaraku orang-orang memuji kita, kita rasa senang. Waktu kita mengagumi Tuhan, maka kita akan bergembira waktu kita kenal bahwa Dia mulia indah. Dan bagaimana kita mendapatkan kemuliaan Tuhan? Saya ingin tutup dengan ayat terakhir. 2 Korintus pasal 4 ayat keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat keempat. Berkata demikian. Yaitu orang-orang yang tidak percaya,
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudaraku, bagaimana kita melihat kemuliaan Allah? Di mana? Di dalam Injil, di dalam salib Kristus. Dan waktu kita melihat salib Kristus, kita melihat, saudaraku, bahwa dia mati untuk dosa kita dan untuk kesenangan dosa kita. Kita melihat kasih Allah yang begitu mulia. Maka kita berkata, Tuhan, aku mendapatkan kepuasan di dalam kasih-Mu. Aku melihat bagaimana Engkau yang mulia, itu menjadikan aku milik-Mu. Dan sekarang, Engkau yang ada di dalam hatiku. Saudaraku, biar salib Kristus yang bekerja di dalam hati saudara, menunjukkan kemuliaan Allah. Karena itu, saudaraku, perhatikan, ayat ini berkata, the God of the age. Siapa itu? Setan. Apa yang setan ingin lakukan selama ini? Oh, dia ingin mencoba, dia membujuk engkau. Ayo curang, ayo berzina, ayo lakukan semua dosa. No. Yang dia lakukan nomor satu adalah membutakan mata kita untuk melihat kemuliaan Allah. Supaya apa? Kita mengingini kemuliaan dunia ini. Dan waktu kita mengingini kemuliaan dunia ini, dosa tidak usah disuruh lagi. Kita akan menjadi orang-orang yang mengingini dunia ini. Karena kita melihat kemuliaan dunia ini. Dan saya berdoa hari ini, biar salib Kristus hari ini boleh diwahyukan kembali dalam hidup saudara. Saudara pandang terus salib Kristus, supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kasih Allah yang mulia, yang menyembuhkan hati kita, dan membawa kita untuk bisa berkata, Tuhan, Engkaulah sukacitaku, Engkaulah kebahagiaanku. Dan disitulah hati kita disucikan. Dan disitulah kita tidak akan perlu iri hati lagi kepada orang lain. Sebab kita berkata, I have God. He is more than anything. Mari bangkit diri sama-sama. Sudah bisa siapkan pejaman kudus. Sama-sama sudah bisa buka seal daripada roti dan anggur. Sajak kita berdoa. Bapa dalam surga, biar Roh Kudus bawa firman ini lebih dalam hati kami. Dan kami berdoa hari ini, biar lewat perjamuan kudus ini, salib Kristus boleh diwahyukan dalam diri kami. Kemuliaan kasih-Mu, kemuliaan penebusan-Mu, kemuliaan karunia-Mu, boleh diwahyukan dalam diri kami. Ketika kami melihat itu Tuhan, hati kami boleh terkagum. Dan waktu hati kami terkagum, kami boleh bergembira di dalam kasih-Mu. Dan itulah yang membuat kami boleh mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Kami boleh tahu, kami sudah mendapatkan yang terbaik saat ini. Di dalam hidup kami yang sekarang, yang terus sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa. Kami angkat roti bersama-sama. Terima kasih itu tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami. Engkau menderita untuk kami. Engkau mati buat kami supaya kami hidup. Engkau menanggung hukuman dosa kami, supaya kami boleh mendapatkan keselamatan. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Kami angkat sama-sama cawani Tuhan. Yang mengingat darah-Mu yang tercurah buat kami. Darah perjanjian baru yang menebus dosa kami. Menyucikan kami. Dan bukan hanya menyucikan kami dari dosa kami, tapi menyucikan hati kami, desire kami. Sehingga kami boleh kembali mencari kesenangan kami. Mencari Tuhan kegembiraan kami, delight kami di dalam Engkau. Tuhan, biar salib Kristus menguduskan hati kami. Sehingga kami boleh memperoleh kekuatan untuk menyalibkan keinginan daging kami. Sehingga kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Karena kami mendapatkan sukacita kami di dalam Engkau. Saudara terkasih, bukankah cawan ucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus,
Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus.